Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Doviona, NIM 811419283. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi hukum internasional, yaitu pengertian hukum internasional. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi UAS hukum internasional. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertiannya kemudian meluas, sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu. Contohnya seperti perusahaan multinasional dan individu. Hukum internasional juga adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar raja-raja zaman dahulu. Jadi hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat, bangsa-bangsa atau negara. Saya mengutip dari Prof. Dr. Mokhtar Kusumaatmaja. Beliau mengatakan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Hukum internasional juga terbagi dua. Ada hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Hukum perdata internasional adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara di negara lain. Kalau hukum publik internasional itu adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan internasional. Ada perbedaan dan persamaan antara hukum internasional yang publik dan perdata. Kalau hukum internasional perdata ialah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antar pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berlainan. Lalu kalau hukum internasional publik itu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata. Persamaan keduanya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Kalau perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diaturnya atau objeknya. Lalu ada beberapa bentuk hukum internasional yang perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia atau yang disebut region. Yang pertama itu ada hukum internasional regional. Hukum internasional regional adalah hukum internasional yang berlaku atau terbatas daerah lingkungan berlakunya, seperti hukum internasional Amerika atau Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut yang mula-mula tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum internasional umum. Lalu yang kedua itu hukum internasional khusus. Hukum internasional khusus ini dalam bentuk kaedah yang bersifat khusus
yang berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa yang mengenai HAM sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf, perkembangan, dan tingkat integritas dan yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan. Hukum internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan melintasi batas negara, antar negara, negara dengan negara yang subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Asas-asas hukum internasional itu ada, pertama adalah asas teritorial. Jadi menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayahnya. Asas yang kedua itu ada asas kebangsaan. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun dia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum negara tetap berlaku bagi seorang warga negara walaupun ia berada di negara lain. Asas kepentingan umum, yaitu menurut asas ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Lalu ada subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional terdiri dari pertama itu negara, kedua itu individu, ketiga tahta suci atau Vatikan, yang keempat palang merah internasional, yang kelima itu organisasi internasional. Sebagian ahli juga mengatakan bahwa pemberontak pun termasuk bagian dari subjek hukum internasional. Lalu sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu sumber hukum material, yaitu segala sesuatu yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Yaitu yang kedua ada sumber hukum formal, yaitu sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Menurut pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, sumber hukum formal terdiri dari ada 5, terdiri dari pertama perjanjian internasional, yang kedua itu kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum. Lalu yang ketiga itu ada asas-asas umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab. Yang keempat itu ada jurisprudensi, yaitu keputusan hakim hukum internasional yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang kelima, yang terakhir yaitu doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum internasional. Lalu ada hubungan masyarakat dan hukum internasional. Pertama, adanya masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional. Jadi adanya suatu masyarakat internasional ditunjukkan adanya hubungan yang terdapat antara anggota masyarakat internasional karena adanya kebutuhan yang disebabkan oleh pembagian kekayaan dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia, seperti adanya perniagaan atau pula hubungan di lapangan kebudayaan, di ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial, lalu dan olahraga mengakibatkan timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan bersama merupakan suatu kepentingan bersama untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan internasional. Inilah dibutuhkan hukum dunia yang menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap
hubungan yang teratur. Lalu yang kedua itu ada kedaulatan negara, yaitu hakikat dan fungsinya dalam masyarakat internasional. Negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Negara berdaulat berarti negara itu mempunyai kekuasaan tertentu. Negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan sendiri dan mengandung dua pembatasan penting dalam kedaulatan, yaitu kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain dimulai. Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu. Lalu yang ketiga itu masyarakat internasional dalam peralihan, yaitu perubahan-perubahan dalam peta bumi politik, kemajuan teknologi, dan struktur masyarakat internasional. Jadi masyarakat internasional mengalami berbagai perubahan yang besar dan pokok ialah perbaikan peta bumi politik yang terjadi terutama setelah Perang Dunia Kedua. Proses ini sudah dimulai pada permulaan abad 20. Mengubah pola kekuasaan politik di dunia, timbulnya negara-negara baru yang merdeka, berdaulat dan sama derajatnya satu dengan yang lain, terutama sesudah Perang Dunia Kedua. Lalu yang terakhir adalah perubahan kedua, ialah kemajuan teknologi berbagai alat perhubungan menambah mudahnya perhubungan yang melintasi batas negara. Perkembangan golongan ialah perkembangan golongan itu timbulnya berbagai organisasi atau lembaga internasional yang mempunyai eksistensi terlepas dari negara-negara dan adanya perkembangan yang memberikan kompetensi hukum kepada para individu. Baiklah, itu mungkin materi yang saya sampaikan dari salah satu materi hukum internasional. Semoga penjelasan dan apa yang telah saya sampaikan dapat berguna untuk yang melihat, dan kepada Bapak dosen, terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.